Perkenalkan, kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Baiklah, saya bersama teman saya yang bernama Weni Rifanka dan yang kedua adalah Muhammad Iwan Sarip. Selamat menyaksikan hasil presentasi kami. Strategi diversifikasi. Pada dasarnya, strategi diversifikasi produk merupakan salah satu strategi terpenting untuk meningkatkan volume penjualan suatu barang. Effendi berpendapat bahwa diversifikasi produk diartikan sebagai perluasan pemilihan barang dan jasa yang dijual oleh perusahaan dengan menambah produk baru atau memperbaiki jenis warna, mode, ukuran, jenis produk yang sudah ada. Hal ini dilakukan untuk memperoleh keuntungan yang maksimal. Ada dua jenis umum strategi diversifikasi, yaitu terkait dan tidak terkait. Suatu bisnis dikatakan terkait jika rantai nilai bisnis memiliki kecocokan strategis antara lintas bisnis yang bernilai kompetitif. Sebuah bisnis juga dikatakan tidak terkait jika rantai nilai bisnis sangat berbeda atau serupa sehingga tidak ada hubungan silang yang bernilai kompetitif. Strategi diversifikasi terkait disebut konsentris strategis. Ada dua strategi diversifikasi yang tidak berhubungan, yaitu strategi diversifikasi horizontal dan diversifikasi konglomerat. 1. Diversifikasi konsentrik. Strategi ini bertujuan untuk memanfaatkan atau meningkatkan produk yang dijual dan memiliki masalah seperti tidak laku atau rugi. Berikut adalah 6 panduan mengenai kapan diversifikasi konsentrik bisa menjadi strategi yang efektif serta efisien. 1. Ketika suatu organisasi mampu bersaing dalam dunia industri yang tidak hanya tumbuh namun juga melambat. 2. Ketika penambahan produk yang baru tetapi harus mampu berkaitan secara signifikan untuk mendorong penjualan terhadap produk saat ini. 3. Ketika produk yang baru tetapi memiliki keterkaitan serta dapat ditawarkan pada harga yang relatif sangat kompetitif. 4. Ketika produk baru tetapi dapat dihubungkan dan memiliki tingkat penjualan musiman yang hanya menyeimbangkan puncak penjualan saat ini dan penjualan lemah yang dimiliki organisasi. 5. Ketika produk perusahaan yang saat ini sedang berada pada tahap penurunan dari siklus hidupnya suatu produk. 6. Ketika perusahaan memiliki tim manajemen yang sangat kuat serta mampu bersaing untuk saat ini serta untuk masa yang akan datang. Diversifikasi horizontal. Nah, strategi diversifikasi horizontal ini memiliki tujuan untuk menarik pengunjung karena kelengkapan produk serta cara menambah produk yang sangat sesuai dan baik demi kepuasan pelanggan. Ada beberapa panduan mengenai kapan diversifikasi horizontal bisa menjadi strategi yang sangat efektif serta efisien untuk digunakan. Yang pertama, ketika pendapatan yang dihasilkan oleh produk serta layanan saat ini oleh perusahaan akan meningkat secara signifikan dengan menambah produk baru yang tentu saja tidak terkait satu sama lainnya. Yang kedua, ketika sebuah organisasi mampu bersaing dalam dunia industri yang sangat kompetitif dan tidak tumbuh atau berkembang, seperti yang ditunjukkan oleh hasil industri dan margin keuntungan yang sangat rendah. Yang ketiga, ketika saluran distribusi organisasi yang saat ini dapat digunakan untuk memasarkan produk baru kepada pelanggan yang sudah ada atau pelanggan yang baru. Dan yang keempat, ketika sebuah produk baru mampu memiliki pola penjualan dengan yang bisa dikatakan dengan istilah siklus terbalik dibandingkan dengan produk perusahaan yang saat ini dimiliki. Selanjutnya, diversifikasi konglomerat. Nah, strategi diversifikasi konglomerat ini merupakan suatu bentuk strategi pengembangan multibisnis non-linear di pasar yang berbeda. Hal ini dilakukan oleh perusahaan ketika ditemukan peluang yang sangat besar, seperti melihat kebutuhan konsumen dan harus dapat memanfaatkan keadaan dengan menginvestasikan kelebihan dana yang dimiliki oleh perusahaan. Berikut ada beberapa panduan mengenai diversifikasi konglomerat yang bisa menjadi strategi yang bisa dikatakan efisien dan efektif. Yang pertama, ketika industri dasar perusahaan yang mengalami penurunan terhadap penjualan serta laba yang dimiliki. Yang kedua, ketika perusahaan memiliki modal dan talenta manajerial yang dibutuhkan oleh pesaing di dunia industri yang modern saat ini. Yang ketiga,
ketika perusahaan memiliki peluang yang cukup besar untuk membeli bisnis yang tidak terkait, itu adalah merupakan peluang investasi yang sangat menarik tentunya. Yang keempat, ketika ada sinergi keuangan antara perusahaan yang membeli dan yang akan dibeli. Dan yang kelima, ketika pasar produk perusahaan saat ini sudah terlihat titik jenuhnya. Dan yang terakhir, yang keenam, ketika tuduhan tindakan monopoli atau antitrust dapat diajukan terhadap perusahaan yang secara historis atau secara ceritanya berfokus pada industri saja. Motivasi terhadap diversifikasi. Tanpa mempedulikan pendekatan yang diambil, motivasi dari sebuah perusahaan yang mengkuasisi adalah 1. Meningkatkan nilai saham terhadap perusahaan pada masa lalu atau merger seringkali menyebabkan peningkatannya harga saham atau laba per sahamnya. Kedua adalah meningkatkan tingkat pertumbuh terhadap perusahaan. 3. Membuat sebuah investasi yang mencerminkan penggunaan dana yang lebih baik dan maksimal dibandingkan dengan penggunaan dana tersebut untuk kepentingan pertumbuhan internal. Keempat adalah memperbaiki stabilitas laba dan penjualan dengan mengakuisisi perusahaan yang laba dan penjualannya dapat melengkapi naik turunnya laba dan penjualan perusahaan. Yang kelima adalah menyeimbangkan atau mengisi lini produk atau jasa. Yang keenam adalah melakukan diversifikasi atas lini produk atau jasa ketika siklus hidup dari produk atau jasa yang ada saat ini sudah mencapai puncak kemajuannya. Yang ketujuh adalah memperoleh sumber daya yang dibutuhkan secara cepat dan maksimal. Yang ke-8 adalah memperoleh penghematan terhadap pajak dengan membeli sebuah perusahaan yang kerugian pajaknya dapat mengompensasi laba. Strategi putar haluan. Strategi putar haluan adalah bentuk strategi penghematan ketika sebuah perusahaan menyadari bahwa ia telah membuat keputusan yang salah besar sebelumnya. Sekarang perusahaan perlu membatalkan beberapa pekerjaannya sebelum berdampak besar pada profitabilitas serta pendapatan bagi perusahaan. Yang pertama adalah penggunaan strategi putar haluan. Adapun beberapa alasannya sebagai berikut. Yang pertama adalah mulai menurunnya return of capital employed. Yang kedua adalah adanya perubahan terhadap struktur persaingan di dunia industri. Yang ketiga adalah ukuran kinerja yang mulai mengalami penurunan. Yang keempat, aliran laba serta pendapatan yang mulai menurun. Kelima adalah kerugian serta biaya perusahaan yang tidak mampu tertahankan. Yang keenam adalah margin bersih serta laba kotor yang sangat rendah. Yang ketujuh adalah rendahnya pangsa pasar. 2. Jenis strategi putar haluan. Adapun beberapa jenis utama strategi putar haluan antara lain: 1. Strategi efisiensi biaya. Kedua, strategi penghematan aset. Yang ketiga, berfokus pada bisnis. Yang keempat, perubahan terhadap kepemimpinan. Yang ketiga adalah tahapan strategi putar haluan. Adapun beberapa tahapan yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah menilai viabilitas. Yang kedua adalah mengembangkan serta dapat menstabilkan bentuk strategi. Yang ketiga adalah implementasi dan pemantauan strategi.